Dipilih bang, dipilih. Ambil 2 gratis 2. Ini apaan bang? Cebong bang. Lah ini gratisannya kampret. Salut banget sama Pak D yang gak habis-habisnya ngasih giveaway. Bahkan giveaway yang dulunya sepeda sekarang jadi giveaway jabatan. Sombong amat. Mau dong Pak D jabatannya. Sepedanya. Biasanya Pak D ngasih giveaway sepeda ketika mengajukan pertanyaan. Dan hebatnya lagi, bisa ataupun nggak bisa dijawab, udah pasti dapat sepeda. Kali ini lebih wow lagi bro. Pak D ngasih giveaway jabatan. Mantul nggak tuh? Semoga aja beliau-beliau yang dikasih giveaway ini bisa menjawab masalah bangsa yang tak kunjung selesai. Oke, kita lanjut bro. Meskipun berita giveaway jabatan ini sudah meledak di semua media, pasti masih ada dong dari kalian yang nggak tahu orang-orang yang dikasih giveaway sama Pak D. Ini dia orang-orangnya. Yaps, dari semua orang-orang ini, yang paling menarik buat diulek, ya Bapak ganteng kita ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak number uno? Pak number uno ini dulu rivalnya Pak D loh di Pilpres 2019 bersama Pak Prabowo, orang pertama dari kubu kampret yang dikasih giveaway sama Pak D. Salut banget sama Pak D. Semua dirangkul. Kalau kata pepatah nih, satu musuh udah banyak banget. Tapi 1000 teman itu masih kurang. Dan kalau kata Bu Irma, musuh boleh saja dirangkul, tapi kawan jangan dilupakan. Ya, harus dikasih bagian dong. Sebagai rakyat kecil sih, kita mah fine-fine aja Pak D mau ngasih giveaway ke siapa aja. Yang kasihan malah simpatisan dari Pak D dan Pak Menhan yang udah berdarah-darah di tahun 2019 lalu. Bukannya mau mengelus luka lama nih, tapi ini udah fakta bos. Salah satunya emak-emak yang rela nunggu di TPS dan KPU sampai lupa lakinya, anaknya, demi mengawal perolehan suara dari pasangan Pak Uno dan Pak Bowo. Lah, sekarang malah mesra-mesraan sama pesaingnya. Kata Pak Mardhani Sera nih, selaku Ketua DPP PKS, pendukung Pak Bowo dan Pak Uno tahun 2019. Kata Doi nih, dengan bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno ke dalam kabinet, bagi demokrasi ini bisa melemahkan karena bisa membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaanlah yang menjadi tujuan. Padahal nih, kata Doi juga, Prabowo Sandi bisa menguatkan barisan oposisi sehingga tercipta check and balance. Ya juga sih, kalau dipikir-pikir, kalau semua masuk jadi staf kelurahan, bisa-bisa nih kelurahan kagak ada yang ngontrol. Padahal nih, kata-kata Pak Sandi masih terngiang di kepala rakyat sampai saat ini, usai beliau kalah di Pilpres 2019. Prabowo merapat ke kabinet, sementara Sandiaga Uno menegaskan sikap akan berada di luar pemerintahan. Menurut Pak Uno, ketika itu check and balance sangat penting di tengah koalisi pemerintahan Jokowi yang gemuk ini. Beliau juga menambahkan, oposisi itu betul-betul dibutuhkan. Dan saya sangat betul-betul terhormat dapat kesempatan untuk menjadi oposisi dan terus mengontrol, mengawasi kinerja pemerintah, memberikan masukan. Ujar Sandiaga Uno di Kemang Village, Jakarta pada Sabtu 13 Juli 2019. Gedeg gue kalau kayak gini. Mana nih komitmennya Pak Number Uno? Cepet banget dikerecokin. Kalau kata Pak Presiden Jan Cuker nih, ada cebong yang kampret banget. Atau jangan-jangan, kalau gue biarin pikiran liar gue traveling, bisa jadi Pak Uno mau reunian sama Pak Erick Thohir. Beliau berdua kan sama-sama pengusaha. Menteri baru yang kedua, yang mantep banget buat dibahas, siapa lagi kalau bukan Bu Walinya Surabaya, Ibu Risma. Beliau untuk sementara waktu menjabat sebagai pejabat lokal dan multinasional. Dalam artian, beliau di samping menjadi wali kota, juga menjabat sebagai menteri sosial, menggantikan Pak Batubara yang kesandung kasus korupsi. Semoga saja beliau bisa menghapus arang di muka Bu Ketum PDIP yang baru-baru ini dicoret sama Pak Batubara. Beliau kan satu yayasan. Lah, kok bisa menjabat 2 jabatan sih, Yok?
Bukannya nggak boleh ya? Oh iya ya, kayaknya ada yang nggak beres nih. Soalnya, menurut pakar hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono menyebut undang-undang melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Hal ini disampaikan Bayu menanggapi pernyataan Bu Menteri Sosial baru yang menyebutkan dirinya masih akan merangkap jabatan sebagai wali kota Surabaya untuk sementara waktu. Sesuai pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas mengatur larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Dalam hal ini, kepala daerah masuk kategori pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ujar Bayu saat dihubungi Tempo pada Rabu 23 Desember 2020. Adapun konsekuensi hukum jika tidak mematuhi undang-undang tersebut, ujar Bayu, diatur dalam pasal 24 ayat 2 huruf D dan Undang-Undang Nomor 39 2008, yakni diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden. Sayogyanya, kata Bayu, Risma segera mengundurkan diri dari posisi wali kota Surabaya dan akan dijabat oleh wakil wali kota sebagai PLT wali kota. Lah, itu kan undang-undangnya udah jelas banget. Ngapain dilanggar, Pak? Aduh, kasarannya nih ya, Presiden terlihat sengkarap dewe. Menepis undang-undang ini, Bu Risma pernah berdalih jika beliau sudah diizinkan oleh Pak D buat menjabat 2 jabatan dan diperbolehkan bolak-balik Jakarta-Surabaya. Lah, apapun alasannya Pak D, undang-undang nggak bisa dilanggar atau dikengkangi oleh hasrat Pak D. Kacau, 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 kacau. Undang-undang nggak ada harga dan kekuatannya kalau kayak gini. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Ya, mungkin kita cuma berharap nih sama Bu Risma buat kurangin amarahnya dalam menegur pegawai. Supaya tidak terkesan dan terlihat bekerja sama Bu Risma menyeramkan. Walaupun warga Surabaya udah sangat kenal dengan hati malaikatnya Bu Risma ketika menyambangi rakyat. Karena gue pernah denger sih kalau orang yang bekerja di bawah ketakutan dan tekanan hasilnya akan kurang baik, Jo. Menteri yang terakhir bos, Bapak Budi Gunawan Sadikin. Setelah gue telusuri lumayan dangkal, profil dan background menteri baru kita ini, beliau lumayan ajib juga. Beliau berlatar pendidikan sarjana fisika nuklir di ITB. Dan asal lo tahu aja bro, jauh hari sebelum beliau masuk ke kantornya Pak Lurah, di awal karirnya beliau pernah menjadi staf teknologi informasi IBM Asia Pasifik di Tokyo. Kita berharap sih sama Bapak Menteri baru kita ini agar bisa membawa etos kerjanya orang-orang Jepang. Ada yang bisa ngomong Jepang nggak? Saya Pak. Jepang! Dan yang terakhir, sebelum Pak Budi diangkat menjadi Menkes, beliau juga merupakan Wakil Menteri BUMN atau wakilnya Pak Erick Thohir, bro. Sehubungan dengan latar belakangnya Pak Budi yang bukan seorang dokter, seorang pakar kesehatan masyarakat, Profesor Hasbullah Tabrani, angkat bicara, menegaskan bahwa Menkes baru perlu memahami terkait layanan kesehatan itu, bukanlah komoditas barang biasa. Oleh sebab itu, dalam manajemen di Kemenkes ke depannya harus ada diskresi khusus tentang itu. Bahwa healthcare bukan komoditas barang biasa. Jadi, kalau Pak Budi biasa di BUMN, biasa bisnis, dan ada hal-hal yang tidak cocok untuk dibisniskan atau dilepas ke mekanisme pasar. Beliau juga berharap mungkin nanti ada wakil menterinya yang dari dokter dan yang bisa menangani hal-hal teknis kedokteran dan adanya keterbukaan orientasi yang lebih baik lagi menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terlepas dari anggapan awam kita dengan semua ketidakcocokan posisi dengan keahlian yang lagi viral di kelurahan ini, kita cuma berharap agar Bapak Ibu penerima giveaway dari Pak D ini terus belajar agar kinerja yang disuguhkan ke rakyat tidak keluar jauh dari rel yang telah ditetapkan. Dan buat kita nih, kalau Indonesia yang budiman,
Mari terus belajar dan teruslah gali dan asah skill yang kalian miliki. Ya, siapa tahu dapat sepeda.